Jadi seorang bajingan orang baik. Kata bajingan itu singkatan dari bahasa Jawa. Bagus sing jiwo, angen-angening pangeran. Orang yang disayang Tuhan. Apakah saya ngibul? Tidak. Di riset di majalah antropologi lingkungan namanya National Geographic, Nat Geo. Seorang periset tertarik untuk mengetahui etimologi dari kata bajingan. Dan dia tulis di sebuah jurnal internasional. Kata bajingan itu datang dari tradisi Mataram. Arti letterleknya, letterlek apa bahasa Inggrisnya ya? Arti harfiahnya adalah penari gerobak, kusir gerobak sapi. Sampai sekarang masih ada komunitas bajingan di Jogja. Paguyuban paguyuban kusir kereta. Dokar yang tarik sapi. Dan di zaman perjuangan kemerdekaan, banyak pahlawan disembunyikan di dalam gerobak itu supaya tak terlihat oleh Belanda, ditimbun pakai jerami itu. Dia membawa makanan para pejuang, dia antar emak-emak zaman Mataram pergi ke dukun. Jadi apa problemnya dengan saya tuh? Yang jadi masalah adalah pengetahuan kita tentang asal usul peristiwa. Itu yang dimaksud tadi oleh Gus. Gus yang mengerikan, dia banyak kutipan. Ucok, kita panggil dia Ucok itu. Nanti anda kaget, dia sebetulnya orang Batak. Jadi saya mau terangkan itu dulu, ini karena kebetulan ada peristiwa tuh. Di WA grup saya, di handphone saya, sekarang bertambah kira-kira dihitung tadi 70 sampai 75 grup baru. Jadi handphone saya berada kemana-mana, nomornya dimasukkan ke dalam grup untuk membuli saya. Ini grup udah penuh nih. Rocky anjing, babi kau tuh. Oke, nggak ada soal. Jadi anda bayangkan kemarahan diucapkan lewat WA, bukannya lewat mimbar akademi semacam ini. Beberapa politisi senior bahkan, PDIP, Gerindra, Rocky, kamu minta maaf pada Jokowi. Lalu salah saya apa pada Pak Jokowi? Kan problemnya di situ. Karena Anda telah menghina kepala negara. Di mana saya menghina Jokowi, di mana saya menghina kepala negara? Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya tuh. Yang saya kritik berkali-kali, bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Presiden itu kita sebut seorang karena fisiknya orang, bukan barang. Tapi dianggap saya menghina martabat presiden. Presiden itu nggak punya martabat. Karena dia fungsi. Dia lembaga. Coba saya terangkan pelan-pelan ya. Martabat itu melekat pada manusia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kesubahanaan dia. Itu namanya martabat. Presiden dapat martabat dari siapa? Dari saya. Dari rakyat. Yang boleh mengambil martabat presiden adalah orang yang memilihnya. Itu dasar berpikirnya. Jadi tidak ada yang namanya martabat menteri, martabat presiden, martabat lurah. Mereka semua dipilih oleh rakyat. Martabat melekat pada manusia seumur hidup. Presiden 5 tahun doang. Mana ada martabat 5 tahunan?
Kan gila cara berpikirnya. Sekarang saya terangkan kenapa kesalahan itu terjadi dalam pikiran orang-orang yang memusuhi demokrasi itu. Dulu pemimpin itu disebut raja. Bahkan disebut the king can do no wrong. Raja tak mungkin salah. Karena raja memperoleh wisdomnya dari langit, maka dia nggak boleh salah. Di dalam tubuh raja menyatu antara res privata dan res publica. Res privata artinya kehidupan privat dan kehidupan publik. Itu namanya pada tubuh yang sama dua kualitas ada pada si raja. Jadi di zaman dulu menghina raja artinya menghina pribadi raja. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Begitu kita tiba pada sistem demokrasi, kita memilih republik. Maka terpisahlah antara tubuh privat raja dan tubuh publiknya. Itu dasar berpikirnya tuh. Jadi tidak mungkin terjadi peristiwa penghinaan pada presiden. Karena presiden adalah lembaga. Presiden tidak bernyawa. Itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman, saya mau terangkan itu sebagai asal usul kesalahan. Fallacy pertama adalah kita nggak mau belajar tentang sejarah pengetahuan. Intinya di situ. Karena itu masuk akal. Barreskrim kemarin tadi malam bilang, ya nggak bisa diproses. Lalu marah lagi itu. Kenapa nggak bisa diproses? Ya nggak ada deliknya. Kecuali Pak Jokowi datang melaporkan saya dihina oleh Rocky Gerung. Saya bilang, saya nggak hina Bapak, saya hina Presiden. Bingung nanti sistem hukum kita kan. Itu dasarnya berpikir secara akademis tuh. Jadi nggak perlu marah tuh. Tiba-tiba saya mau dicincang oleh satu Indonesia. Ngapain coba? Lalu ditambah-tambahin lagi. Rocky Gerung membenci pemerintah karena dia jomblo. Astaga. Rocky Gerung benci pemerintah karena dia antek asing. Buset dah. Rocky Gerung tidak menghormati NKRI. Saya sudah berkali-kali terangkan bahwa saya itu, apa yang bikin Rocky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia. Apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok honorarium saya.